Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 561. Menentukan penyakit dari suara. Taman hiburan Helgate dibangun di atas sebuah gunung di Yanjing. Keseluruhan dari gunung ini adalah tempat hiburan dan juga terkenal di Tiongkok. Taman hiburan Helgate hanyalah salah satu dari bagiannya, tetapi taman ini telah menghabiskan modal sebesar 700 juta yuan, di mana di dalamnya terdapat lebih dari 100 area terlarang dan lebih dari 200 permainan klasik. Seperti rumah sakit berhantu, 18 tingkat neraka, jalan kuno Huangquan dan lainnya semua ada di sana. Rutenya cukup rumit dan perjalanannya mencapai 5 km. 20 menit kemudian, Qin Lang muncul di gerbang taman hiburan. Meskipun hari masih sore, matahari masih bersinar terang dan banyak orang yang datang silih berganti, tetapi keseluruhan dari taman ini memberikan kesan yang suram bagi semua orang. Suasananya sangat pas. Qin Lang tidak begitu penasaran. Setelah dia membeli tiket dan mencari sebuah peta, dia langsung menuju ke tingkat neraka ke-10. Dia menemukan bahwa proyek ini terletak di belakang seluruh taman, dengan jarak 4 km penuh dari gerbang pintu, yang diubah menjadi gunung. Saat ini, Qin Lang berjalan lebih lambat, karena dia harus melewati berbagai jenis fasilitas. Setelah berjalan sekitar 20 menit, dia baru melihat lokasi dari 18 tingkat neraka ini. Dia harus memeriksa lingkungan di sekitar sini. Pada saat yang bersamaan, dia mendekat secara diam-diam dan hanya bisa berjalan seperti ini. Di sepanjang jalan, Qin Lang menemukan bahwa ada puluhan turis di hampir setiap pintu masuk area terlarang. Semuanya tampak berbeda, ada yang merasa bersemangat, ada yang merasa takut, dan ada yang berjalan sambil menopang. Dinding jelas mereka telah mengalami dampak dari pemandangan horor itu. Namun, semakin berjalan ke belakang, turis menjadi semakin dikit dan pemandangan area terlarang ini juga tidak semenarik sebelumnya. Hah, Nona, ada apa denganmu? Dokter, apakah ada dokter di sini? Kemarilah, ada orang telah jatuh pingsan di sini. Ketika Qin Lang melewati salah satu pemandangan, dia tiba-tiba melihat puluhan turis yang mengalami kerusuhan, yang disertai dengan beberapa teriakan yang mencemaskan. Qin Lang sedikit mengernyit, karena ini benar-benar tidak ada hubungannya dengannya. Jika orang itu mati atau tidak, dia harus menemukan Zhong Yu secepat mungkin. Setelah melewati kerumunan orang, Qin Lang telah tiba di neraka tingkat 18. Tetapi tempat ini sepertinya sudah ditutup dan pintu yang berbentuk lubang gua juga tertutup rapat. Langsung masuk saja. Jika Yuer ada di dalam, pastinya akan mengganggu musuh. Setelah Qin Lang berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak masuk, karena kali ini berbeda dari ketika menyelamatkan Huang Rong. Sebab yang pertama adalah tidak bisa memastikan apakah Zhong Yu ada di dalam atau tidak. Kedua adalah tidak mudah untuk mengganggu musuh. Ketiga adalah bentuk tanah di dalam tempat ini sangat rumit. Setelah pintu ditutup, mungkin saja akan ditemukan jika ingin masuk ke dalam. Bagaimanapun, musuh itu juga tidak tahu akan kedatangannya. Qin Lang mengertakkan giginya dan memutuskan untuk menahannya sambil menantikan sebuah kesempatan. Saat ini, tatapan Qin Lang tertuju pada gadis muda yang terbaring di atas bangku. Mungkin saja gadis ini yang menyebabkan penutupan taman hiburan Helgate untuk sesaat pada hari ini, bukan? Sepertinya dia ketakutan. Gadis itu terlihat berusia sekitar 20 tahun, dengan wajahnya yang menawan, kulitnya yang putih dan sosok tubuhnya yang langsing. Jika dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia adalah tipe gadis yang berasal dari keluarga kaya. Saat ini, wajah dan bibirnya sangat pucat dan alis matanya berkerut. Kedua tangannya menutupi dadanya dengan erat dan nafasnya sedikit terengah-engah. Dia tidak dalam kondisi pingsan, tetapi dia tidak bisa berbicara dan tampaknya sangat menyakitkan. Sedangkan di sampingnya terdapat seorang pria tua berpakaian hitam yang tampaknya seperti pengurus rumah tangga dan dua pengawal. Mereka melihat gadis itu dengan cemas.
sambil memanggil dokter berkali-kali. Di sekitar banyak turis berkumpul di sekitar dan mulai berdiskusi setelah melihat gadis itu. Mereka rasa bahwa gadis ini sudah ditakuti oleh rumah hantu itu. Beberapa staf berlari menghampiri gadis itu. Cepat panggil dokter. Qin Lang melihat lebih dekat dan menilai bahwa seharusnya gadis yang memiliki wajah lancip itu menderita penyakit jantung iskemik. Ketika Qin Lang ingin berbicara, dia malah tiba-tiba mengerutkan kening. Dia telah mendengar sesuatu dari nafas gadis yang berwajah lancip itu. Sebelum Qin Lang bergegas untuk menyembuhkannya, sebuah mobil patroli melaju kemari dan kemudian beberapa personel ambulans melompat keluar. Mereka bergegas menuju seorang pria muda yang tinggi dan tampan. Apakah dia merasa dadanya sesak dan nyeri dan kesulitan untuk bernafas? Anak muda yang tinggi itu memeriksanya dan kemudian membuat sebuah penilaian. Penyakit jantung iskemik, dia akan baik-baik saja jika minum sedikit obat dan memberi sebuah suntikan. Pria tua yang berpakaian hitam itu bertanya, "Siapakah kamu?" Dia adalah dokter spesial dari rumah sakit Miao Shou, Dr. Wu Xiaohui. Seorang perawat memperkenalkannya dengan bangga. "Hari ini, Dr. Wu datang ke taman kami untuk memberikan ceramah. Tetapi kebetulan dia mendengar ada orang yang berteriak untuk meminta pertolongan, sehingga dia datang kemari untuk melihatnya." "Tuan, kamu tenang saja. Orang-orang dari rumah sakit Miao Shou semua adalah elit yang mahir dalam pengobatan Tiongkok dan Barat." Satu perawat lainnya juga mengangguk. "Dengan adanya dia, nona ini akan baik-baik saja. Ternyata kamu adalah dokter dari rumah sakit Miao Shou." Pria tua yang berpakaian hitam itu menghela nafas dengan lega. "Kalau begitu aku merasa tenang, Dr. Wu. Namaku Liu Gui. Panggil saja aku pengurus Liu. Tolong selamatkan nona kami. Jika kamu bisa mengobatinya sampai baik-baik saja, keluarga Lu kami pasti akan membalas kebaikanmu, keluarga Lu." Setelah mendengar pria tua berpakaian hitam itu memperkenalkan identitasnya sendiri, semua orang di tempat menjadi heboh. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang cantik ini adalah nona dari keluarga Lu. Wu Xiaohui juga terkejut, lalu dia menyingkirkan kesombongannya dan menunjukkan kegembiraannya. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk sukses. Jika dia bisa menyelamatkan nona Lu, tidak hanya reputasinya menjadi terkenal, tetapi dia juga akan mendapatkan balasan yang besar. Qin Lang juga tercengang dan merasa sangat terkejut bahwa gadis ini berasal dari keluarga Lu. Dia pernah bertemu dengan orang keluarga Lu di pertemuan bela diri. Dapat dianggap bahwa memiliki jodoh untuk bertemu. "Pengurus Liu, tenang saja, nona Lu akan baik-baik saja." Wu Xiaohui menunjukkan rasa percaya diri di wajahnya. Kemudian dia membuka kotak obatnya sendiri dan mengeluarkan sekotak obat, aspirin. "Hentikan." Setelah Qin Lang melihatnya, dia tidak tahan untuk bersuara. Dia sekarang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang medis, yang sepenuhnya merupakan balasan tambahan setelah memasuki alam dewa. Aspirin ini terlalu umum, apalagi dia juga mengetahui farmakologi dari obat ini. Jika dilihat dari situasi pasien dan pernafasannya, selain menderita penyakit jantung iskemik, dia juga menderita penyakit asma. Jika dia telah mengonsumsi obat aspirin, meskipun obat ini bisa meredakan penyakit jantung iskemiknya, tetapi obat ini juga akan memicu reaksi akut dari penyakit asmanya. Jika kondisinya sedikit lebih serius, itu akan menyebabkan gagal nafas. Saat itu, penyakit asmanya akan menyerang, tekanan darahnya akan naik, seluruh tubuhnya akan berkeringat dan nyawa pasien akan dalam bahaya. Qin Lang awalnya tidak ingin mengurusnya, tetapi dia juga tidak tega untuk melihat pasien melangkah masuk ke pintu neraka, sehingga pada akhirnya dia mengingatkannya. Suasana di tempat menjadi hening dan semua orang menatap Qin Lang. Anak ini mengatakan begitu banyak dan kedengarannya begitu hebat. Kamu bahkan masih belum memeriksanya. Apakah kamu langsung menilai bahwa nona Lu menderita penyakit asma dari nafasnya? Wu Xiaohui menghina Qin Lang tanpa basa-basi. Bukannya kamu di sini untuk membuat lelucon.
Selain Qinlang yang muda tidak terlihat seperti dokter, Wu Xiaohui juga merasa sangat marah bahwa Qinlang bertentangan dengan dirinya sendiri di hadapan umum. Qinlang berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu bisa memeriksanya lebih lanjut sendiri. Tidak butuh." Bagaimana bisa Wu Xiaohui mengikuti aba-aba dari Qinlang? "Nona Lu menderita penyakit jantung iskemik, dia akan baik-baik saja setelah mengonsumsi obat aspirin dan diberi sebuah suntikan. Jika kamu tidak mengerti, minggir lebih jauh sana, jangan mengganggu aku yang sedang mengobati Nona Lu. Kamu pikir aku tidak tahu dengan apa yang kamu pikirkan? Bukannya kamu sudah tahu dengan identitas Nona Lu, sekaligus juga ingin membuat sensasi dan dihargai oleh keluarga Lu. Sobat, aku beritahu kamu, lebih baik jangan memikirkan ide ini. Tubuh Nona Lu yang berharga ini bukan digunakan olehmu untuk mendapatkan ketenaran. Jika kamu berceloteh di sini dan membuat pengurus Liu marah, ataupun telah menunda pengobatan Nona Lu, aku beritahu kamu, duduklah di dalam penjara sana." Bab 562 menyelamatkannya. Kemudian, Wu Xiaohui berkata kepada Liu Gui, "Tuan Liu, usirlah orang yang berpura-pura di sini. Jika tidak akan ada orang yang berani untuk menanggung pertanggungjawaban ini." Liu Gui tidak mengatakan apapun. Saat ini, Qinlang berkata dengan dingin, "Metode pengobatanmu ini sudah salah. Jika tidak, situasinya akan sangat merepotkan." Pengurus Liu menatap Qinlang, "Anak muda, apakah kamu juga seorang dokter?" Qinlang mengangguk, "Aku bukan dokter, hehe, bukan dokter." Wu Xiaohui menyeringai, "Jika bukan dokter, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Sungguh konyol sekali. Ekspresi di wajah pengurus Liu merosot. "Ternyata begitu, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi hanya cukup Dokter Wu. Di sini saja." Dia mengisyaratkan bahwa di sini sudah tidak membutuhkan Qinlang lagi. Semua orang juga ikut mengangguk. Jika bukan dokter, untuk apa ikut beramai di sini? Jika bukan karena situasinya yang mendesak, pengurus Liu tidak akan melepaskannya begitu saja. Bukannya ini sedang membunuh nyawa orang? Untuk apa berpura-pura di sini? Satu persatu dari semua orang menggelengkan kepalanya. Beraninya Qinlang menjebak Nona Lu, benar-benar tidak takut mati. Beberapa perawat bahkan menutup mulut mereka sambil terkekeh dan tatapan mereka menunjukkan kesan jijik. Tetapi, Qinlang hendak ingin mengatakan sesuatu, tetapi pengurus Liu menjadi tidak sabar dan melambaikan tangannya. Pergi, jangan mengganggu Dokter Wu." Qinlang tersenyum kecut. Dia harus menuruti takdir. Jika orang itu tidak ingin membiarkanmu untuk mengobatinya atau tidak percaya pada keterampilan medismu, itu berarti bahwa jodoh antara kamu dan pasien masih belum tiba. Qinlang menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari kerumunan orang. Beberapa perawat yang cantik merasa jijik padanya. Berpura-pura, anak muda sekarang suka hidup mewah dan sama sekali tidak memiliki sikap rendah hati. Wu Xiaohui mendengus tanpa komitmen, kemudian dia langsung melarutkan aspirin ke dalam air dan perlahan menuangkannya ke dalam mulut Nona Lu. Kerutan di alis mata Nona Lu sudah mengendur dan ekspresi wajahnya yang sedih juga sedikit berkurang. Wu Xiaohui menghembuskan nafas dengan berat. Bagaimanapun, orang ini adalah nona besar dari keluarga Lu, sungguh tertekan untuk mengobatinya, tetapi tidak apa-apa jika dia baik-baik saja. Pengurus Liu mengacungkan jempolnya. "Dokter Wu, aku pasti akan memberitahu Tuan Lu dan mengingat kebaikanmu ini." Wu Xiaohui merasa sangat gembira. "Terima kasih, Pengurus Liu, terima kasih." Semua orang di sekitar juga bertepuk tangan dengan meriah. Saat ini, Nona Lu tiba-tiba membuka matanya. Kedua tangannya menutupi tenggorokannya dan menghembuskan nafas dengan berat. Rasa sesak ini dan rasa sakit ini, seolah-olah seperti ikan yang lepas dari air. "Nona, ada apa denganmu?" Pengurus Liu terkejut setelah melihat situasi ini, kemudian dia meraung pada Wu Xiaohui, "Cepat lihat apa yang terjadi pada Nona." Wu Xiaohui yang merasa bangga menjadi terkejut. Dia kembali ke sisi Nona Lu, lalu dia memegang peralatan dan buru-buru memeriksanya. Penyakit asmanya sudah kambuh. Segera,
Wu Xiaohui tampaknya gugup, katanya benar-benar terjadi, bahwa nona ini menderita penyakit asma. Semua orang yang hadir menjadi heboh. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa gejala yang dikatakan oleh Qin Lang telah terjadi. Beberapa perawat muda menjadi panik dan memberikan pertolongan pertama di bawah komando Wu Xiaohui. Hanya saja kondisi Nona Lu masih belum membaik dan nafasnya menjadi semakin terengah-engah. Dapat dirasakan gerakan nafasnya dari jarak beberapa meter. Wajahnya yang cantik juga berubah menjadi merah ungu, seolah-olah dia akan muntah darah di kapan saja. Ekspresi wajah Wu Xiaohui menjadi semakin jelek. Detak jantung dan kecepatan pernafasan Nona Lu telah mencapai satu titik kritis. Situasi ini akan menyebabkan kematian jika terus berlanjut. Beberapa perawat muda juga kebingungan. Pengurus Liu menarik Wu Xiaohui dan meraung, "Cepat selamatkan dia." Wu Xiaohui berkata dengan sedih, "Aku tidak tahu bagaimana untuk menyelamatkan situasi ini. Pengurus Liu, cepat antar ke rumah sakit. Jika tidak, situasi ini akan menyebabkan kematian." Wu Xiaohui merasakan hitam di depan matanya sesaat. Jika benar-benar terjadi sesuatu hal pada nona dari keluarga Lu, nyawanya juga tidak cukup untuk dibayar. Harus tahu bahwa itu adalah keluarga Lu yang bisa mematikannya setiap menit. "Sial, kamu sudah tahu bahwa ini akan menyebabkan kematian, tetapi kamu masih membual." Pengurus Liu sangat marah dan langsung menendang Wu Xiaohui. Kemudian dia berteriak kepada pengawal, "Cepat, panggil ambulans, cepat panggil ambulans." Takutnya sudah terlambat jika ingin memanggil ambulans. "Seharusnya kamu mencari anak muda tadi itu." Seseorang di sekitar tiba-tiba berkata, "Dia bisa melihat situasi dari Nona Lu dan mungkin saja dia bisa mengobatinya." Apa yang dia tahu? Dia yang melebih-lebihi kemampuannya sendiri kebetulan saja tahu dengan penyakitnya. Wu Xiaohui berkata dengan tidak senang, "Pengurus Liu, jangan menundanya lagi, antar ke rumah sakit segera. Pergi sana." Pengurus Liu dapat melihat bahwa majikannya sendiri dalam kondisi kritis dan takutnya sudah terlambat jika ingin memanggil ambulans kemari. Kemudian dia menampar Wu Xiaohui lagi. Kemudian, dia bergegas keluar dari kerumunan orang seperti orang gila dan mengejar Qin Lang. Beberapa ratus meter kemudian, pengurus Liu telah melihat sosok bayangan Qin Lang. Sebelum Qin Lang sempat bereaksi, pengurus Liu bergegas ke depan, lalu dia berlutut dan memeluk paha Qin Lang. "Tuan, tolong selamatkan nona kami. Dia benar-benar menderita penyakit asma. Tolong selamatkan dia sekarang." Meskipun dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Lu, tetapi dia hanyalah salah satu dari banyak pengurus rumah tangga. Hari ini, dia menemani nona dari keluarga Lu keluar untuk bermain. Jika terjadi masalah pada nona dari keluarga Lu, tamatlah sudah dia. Lepaskan. Qin Lang terkejut setelah mendengar penyakit asma itu kambuh. Meskipun dia telah menebak risikonya, tetapi dia tidak menyangka bahwa hal ini benar-benar akan terjadi, apalagi akan datang secepat itu. Ini juga berarti bahwa Nona Lu berada dalam kondisi darurat. Qin Lang menyingkirkan pengurus Liu, lalu dia berbalik dan bergegas menuju kerumunan orang. Filosofi medisnya adalah menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Pada akhirnya, ini membuatnya mengabaikan segala hal di depannya. Ketika Qin Lang berbalik, tatapannya yang tajam dan posisi tertinggi yang tidak jauh juga sedikit menghilang. "Semuanya minggir sedikit, jangan menghalangi sirkulasi udara." Belasan detik kemudian, Qin Lang kembali ke depan pasien. Dia menemukan bahwa wajah Nona Lu sudah mulai berubah menjadi ungu. Sosok tubuhnya menjadi kaku dan nafasnya hanya keluar tanpa masuk. Pil Kaimeng sudah dijadikan sebagai popcorn untuk ibunya, tetapi meskipun ada, dia juga belum tentu akan memberinya kepada Nona Lu, karena pil ini sangat berharga dan bukan semua orang bisa menggunakannya. Setelah melihat situasi ini, kedua tangan Qin Lang langsung diletakkan di dada gadis itu. "Kamu." Mata dari satu orang dari keluarga Lu menjadi terbelalak, bukannya? Orang ini sudah jelas ingin memanfaatkan kesempatan. Liu Gui menarik pria itu dan mendorongnya ke belakang. Ekspresi wajah Qin Lang membuatnya merasa nyaman.
tanpa bisa dijelaskan. Seni bela diri dari kitab racikan obat itu sangat rumit dan kehalusan di antaranya dapat dikatakan bahwa tidak akan pernah ada lagi. Segera, gadis dari keluarga Lu itu menghembus nafas. Selanjutnya, tubuhnya gemetar dan memuntahkan banyak kotoran ke tanah. Aspirin yang baru diminum olehnya juga dimuntahkan keluar, diikuti dengan pengobatan Qinlang. Nafas dari gadis itu menjadi seimbang dan warna ungu di wajahnya yang cantik juga telah memudar. Dia sudah baik-baik saja untuk sementara waktu. Qinlang memeriksa denyut nadinya, dan kemudian menghela nafas dengan lega. Dia sudah bisa berjalan setelah istirahat sesaat. Untuk penyakit jantung, yang paling penting adalah mengobatinya dengan tepat waktu. Untungnya, pengurus Liu memanggilnya dengan tepat waktu. Jika terlambat beberapa menit, diperkirakan bahwa nyawa dari gadis itu akan hilang. Dia menatap pengurus Liu, "Nona Lu sudah baik-baik saja, kamu bisa membawanya pulang sekarang. Tetapi jangan datang ke tempat ini ke depannya." Takutnya rangsangan ini akan membuat ketegangan mentalnya menjadi berlebihan, yang akan menyebabkan penyakit ataupun kehilangan nyawa. Qinlang juga sekaligus melihat gadis itu, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sudah tahu bahwa jantungnya sendiri tidak cukup baik, tetapi dia masih datang ke tempat ini untuk bermain permainan yang ekstrem. Setelah melihat bahwa Nona Lu baik-baik saja, semua orang di tempat menjadi bersorak. Para perawat cantik yang awalnya menyeringai Qinlang tadinya, kini juga menundukkan kepalanya dengan malu. Qinlang bukan dokter, tetapi dia jauh lebih efektif daripada dokter. Dia tidak menggunakan obat ataupun jarum suntik dan langsung membuat Nona Lu bangun sepenuhnya. Saat ini, Wu Xiaohui yang berdiri di sampingnya, wajahnya seolah tercekik. Dia ingin menyanjung keluarga Lu, tetapi akibatnya dia hampir saja membunuh orang, apalagi telah ditampar beberapa kali. Sungguh sial sekali. Bab 563. Wahana di Taman Hiburan. Meledak. Oke, terima kasih, Dokter Jenius. Sikap dari pengurus Liu benar-benar berubah. Dia mengangguk dan membungkuk pada Qinlang. Jika tidak ada bantuan dari Qinlang, tidak hanya Nona bermasalah saja, tetapi mereka yang mengikuti Nona pastinya juga akan mengalami bencana dan akan dihukum oleh Tuan Lu. Dokter Jenius, namaku Lu Meichen. Bisakah kamu meninggalkan namamu? Ketika Qinlang hendak bangkit dan pergi, gadis itu mengulurkan tangannya untuk menarik Qinlang dan suaranya terdengar lembut, "Aku ingin membalas kebaikanmu ini." Lu Meichen tadinya tidak berbicara karena merasa sakit, tetapi kesadarannya selalu ada, sehingga dia juga tahu bahwa Qinlang sedang berkonflik dengan Wu Xiaohui. Dia merasa sangat berterima kasih. Tangannya yang halus, hangat dan lembut, ditambahkan dengan kelembutannya bagaikan angin musim semi, membuat kulit Qinlang sedikit bergetar. Pengurus Liu juga ikut berkata, "Lia, Dokter Jenius, kamu adalah dokter baik yang memiliki etika kedokteran. Tidak seperti ada beberapa orang yang mencari ketenaran." Dia sangat antusias. "Tinggalkan informasi kontakmu untuk kami. Kami akan membalas kebaikanmu." Ketika Wu Xiaohui melihat situasi ini, wajahnya pucat dan dia menatap Qinlang dengan kesal. Kemudian dia pergi dengan beberapa perawat. "Tidak perlu lagi, ini mudah saja. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu." Qinlang melambaikan tangannya dengan sangat langsung, kemudian dia melangkah pergi. Urusan utamanya masih belum diselesaikan. Bagaimana mungkin dia masih bertele-tele di sana? Dokter, Lu Meichen tanpa sadar berteriak. Dia masih berjuang untuk bangun dan ingin mengejar Qinlang, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan terbatuk sambil menutupi jantungnya. "Nona, kondisimu baru saja terkendali, jangan terlalu emosional." Pengurus Liu buru-buru menopang Lu Meichen dan menasihatinya, "Tenang saja, aku akan mencari tahu tentang situasi dari dokter itu." "Oke, kamu harus menemukannya." Mata Lu Meichen menatap sosok bayangan Qinlang dan berkata, "Belakangan ini, sangat sedikit orang yang tidak ingin berteman dengan keluarga kaya.
Lang telah membangkitkan minatnya. Qin Lang tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Lu Meichen. Dia hanya berlari ke depan sambil membawa peta dan ingin pergi ke 18 tingkat neraka lebih awal untuk mencari tahu. Jika tidak pergi untuk melihatnya, hari akan gelap nantinya. 10 menit kemudian, Qin Lang muncul di pintu masuk 18 tingkat neraka. Qin Lang terkejut bahwa proyek ini masih sedang dalam pemeliharaan. Tidak hanya ada tanda di pintu saja, tetapi pintu lorong juga ditutup rapat. Qin Lang mengerutkan kening. Dia harus masuk ke dalam untuk melihatnya. Mungkin saja ada sesuatu di dalamnya. Jika tidak lebih cepat lagi, hari akan segera gelap. Seluruh taman beroperasi normal. Mengapa pintu di sini ditutup rapat? Qin Lang melihat sekeliling, lalu melihat kartu akses karyawan. Dia mengeluarkan kartu itu dan melangkah maju sambil menggeseknya dengan pelan. Tit. Pintu baja terbuka. Ketika Qin Lang hendak ingin masuk, dia mencium aroma mesiu secara tiba-tiba. Dia langsung memikirkan sensasi tusukan tajam di dalam kegelapan. Ekspresi di wajahnya berubah drastis, lalu dia berbalik dan menjatuhkan dirinya ke aula. Pada saat yang bersamaan, kedua tangannya memeluk kepalanya dan melindungi bagian terpenting di tubuhnya. Suasana menjadi tenang. Qin Lang tercengang. Detik berikutnya, kedua kakinya menjinjit dan berguling ke arah tangga. Boom! Pada titik ini, terdengar suara ledakan yang mengguncang bumi. Neraka tingkat 18 tiba-tiba meledak menjadi reruntuhan. Asap mengepul dan puing-puing beterbangan di mana-mana. Banyak pecahan retak yang beterbangan dan jatuh ke tubuh Qin Lang, yang membuat Qin Lang merasa sangat sakit. Tidak hanya seluruh wahana ini berubah menjadi reruntuhan, bahkan ruang tunggu di luar juga runtuh dan tempat Qin Lang pernah jatuh juga dihantam oleh batu besar. Jika Qin Lang tidak berguling ke arah tangga dengan tepat waktu tadinya, dia akan terluka parah sekarang. Hanya saja Qin Lang sama sekali tidak punya takut untuk takut. Dia hanya mendengar suara siulan yang tajam di telinganya. Saraf Qin Lang secara naluriah menegang dan berguling lagi, lalu dia bersembunyi di balik batu. Bang! Hampir pada saat yang bersamaan, beberapa peluru ditembakkan ke darah dan mengenai tempat dia berbaring tengkurap tadinya. Tangga yang terbuat dari batu bata biru meledak dan muncul beberapa lubang yang sekuran dengan kepalan tangan. Kelopak mata Qin Lang berkedut. Dia buru-buru meringkuk dan tidak membiarkan bagian tubuhnya terlihat. Pada saat yang bersamaan, Qin Lang telah memikirkan semuanya. Musuh itu telah memikirkan berbagai cara untuk membunuh dirinya sendiri. Mereka pertama-tama menyergap dirinya sendiri di jalur cepat ini. Jika pembunuhan ini berhasil, maka misinya akan dihentikan. Jika serangan dari pria yang berhidung elang itu dan lainnya gagal, maka putaran pembunuhan kadangan akan diaktifkan di taman hiburan. Jelas bahwa musuh itu telah memahami pikiran Qin Lang. Begitu Qin Lang mengambil kartu di tempat kejadian, dia pasti akan merasa penasaran dan pergi untuk menyelidiki keberadaan Zhong Yu. Selama Qin Lang datang ke wahana ini, maka bom yang disembunyikan oleh musuh itu akan membombardirnya sampai mati. Harus dikatakan bahwa pemikiran dari musuh ini sangat cermat dan Qin Lang memang telah berkeringat dingin, namun masih ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Ketika dirinya sendiri membuka pintu baja itu, musuhnya sudah bisa meledakkannya, bahkan jika dirinya sendiri telah menemukan petunjuk di aula dengan tepat waktu, itu juga dapat menghantam dirinya sendiri dengan keras, tetapi musuh itu malah memberinya waktu 1 detik untuk bereaksi dan membiarkannya berguling dari pintu ke tangga untuk menghindari dampak ledakan. Apakah mereka melepaskan dirinya sendiri? Qin Lang menggelengkan kepalanya. Ini jelas tidak mungkin. Jika musuh itu tidak menginginkan nyawanya sendiri, untuk apa mereka repot-repot membuat serangkaian ini? Bang bang bang. Ketika Qin Lang sedang memikirkannya, terdengar suara tembakan lagi di atas langit dan menghantam batu itu dengan keras, yang menyebabkan tubuh Qin Lang terasa sakit. Telinganya juga digores oleh kerikil sampai berdarah, tetapi dia masih tidak bergerak dan tetap bersembunyi di belakang. Qin Lang tahu bahwa akan ada petugas polisi yang datang segera setelah terjadi ledakan besar ini, sedangkan dirinya sendiri juga tidak perlu keluar untuk menerima risiko ini.
hanya saja angan-angan Qin Lang masih belum dimulai dan terdengar lagi suara tembakan, kelopak mata Qin Lang berkedut. Dia secara naluriah merasakan bahaya dan hampir saja lolos secara refleks. Bang, batu yang ditembak itu bergetar seketika, kemudian berderak dan disertai dengan api besar, tampaknya itu adalah bubuk mesiu. Dari panah Hong Lian Nu, Qin Lang melompat beberapa kali. Seperti kelinci dan kemudian bersembunyi di bawah tangga. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sejumlah besar petugas patroli menyerbu kemari. Penembak runduk itu juga berhenti untuk menembak, namun, Qin Lang tidak berlari keluar untuk pertama kalinya. Dia tetap bersembunyi di sana. Petugas polisi itu segera mengepung. Di kejauhan, ada posisi yang tertinggi di mana bisa melihat tempat kejadian dan Meng Huixian sedang melihat segalanya ini dengan tenang. Dia jauh lebih sabar daripada penembak runduk biasa. Setelah sejumlah besar petugas polisi muncul, dia masih tidak pergi, melainkan dia sedang menunggu Qin Lang muncul. Hanya saja Qin Lang tidak bergerak. Dia sepertinya tahu bahwa bahayanya masih belum menghilang dan selalu bersembunyi di belakang batu. Apalagi dia juga memberitahu petugas polisi tentang perkiraan lokasi dari penembak runduk itu. Meng Huixian melihat waktu dan melihat bahwa petugas polisi mendekati posisi yang tertinggi di bawah petunjuk Qin Lang. Dia tahu bahwa dirinya sendiri harus pergi. Dia menyimpan senapan runduknya dan kemudian berkata di depan mikrofon, "Misi sudah gagal." Nada bicaranya terdengar acuh tak acuh, tetapi dia mengertakkan giginya dan wajahnya yang cantik sedingin es. "Huixian, kamu harus bertanggung jawab untuk hal ini." Terdengar sebuah suara yang dingin dari headset. "Kamu jelas bisa membombardir Qin Lang sampai mati, tetapi mengapa kamu menunda waktu 1 detik dan membiarkannya menyingkirkan diri dari bahaya?" Sudut mulut Meng Huixian terus bergerak. Dia menemukan petunjuknya terlalu cepat dan aku tidak kembali respons untuk sesaat. Suara di headset itu terdengar sangat marah. "Gadis kecil, kamu sendiri datang untuk menghentikan Qin Lang dan aku telah melihatnya semua ini. Apakah menurutmu aku adalah idiot? Ketika Qin Lang membuka pintu, kamu tidak bergerak untuk meledakkannya. Aku bisa menganggap kamu yang tidak kembali respons. Tetapi saat dia jatuh, kamu masih tidak bergerak. Kamu adalah atlet wanita yang terlatih. Bagaimana mungkin kamu ragu 2 kali berturut-turut? Kamu membiarkan Qin Lang berguling ke daerah yang aman di detik itu. Jika kamu tidak melepaskan air, bahkan jika tidak bisa membombardir Qin Lang sampai mati di tempat, dia juga akan dikubur hidup-hidup sekarang." Bab 564. Pertemuan malam. "Oke, aku mengaku bahwa aku sudah salah." Ekspresi di wajah Meng Huixian yang cantik menjadi sangat jelek. "Ini karena aku yang melaksanakannya dengan tidak baik dan seharusnya aku tidak menerima misi ini. Wanita selalu tidak bisa diandalkan. Serahkan Zhong Yu itu padaku sekarang." Di sisi lain telepon, nafas orang itu menjadi sedikit sesak. "Adik, kamu tidak perlu menindaklanjuti masalah Qin Lang lagi. Aku secara pribadi akan membunuhnya." "Dimengerti, aku akan mengirimkan alamat tempat dia bersembunyi," jawab Meng Huixian dengan suara yang pelan. Di saat senja, Qin Lang keluar dari taman hiburan setelah menyelesaikan pernyataannya. Begitu dia berdiri di aula, Zhong Suesan yang bertanggung jawab untuk menjaminnya, menyambutnya kemari. Meskipun tidak ada korban yang tewas di tempat kejadian ini dan Qin Lang juga tidak dicurigai, tetapi mesiu dan panah yang muncul ini memungkinkan pihak kepolisian untuk memeriksa Qin Lang di tempat. Pihak kepolisian meminta Qin Lang untuk menemukan seseorang dan menjaminnya. Jika tidak, dia akan ditahan selama 48 jam, agar tidak sulit untuk menemukan Qin Lang di saat membutuhkan kerja sama Qin Lang. "Tuan, apakah kamu sedikit impulsif? Kamu malah pergi sendiri untuk menyelidikinya, bukan?" Qin Lang tersenyum. "Tidak apa-apa, aku akan bijak." "Bijak? Bijak? Aku yakin bahwa kamu akan bijak terhadap orang lain." Zhong Suesan menghela nafas dan berkata, "Tetapi mengenai masalah Zhong Yu, mungkin saja kamu sedikit lebih impulsif."
terakhir kalinya Qin Lang pergi ke India tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dapat dikatakan bahwa dia tidak takut kesulitan apapun demi Zhong Yu. Qin Lang tertawa dan tahu bahwa Zhong Xuesan peduli pada dirinya sendiri, meskipun Qin Lang baik dalam keterampilannya, tetapi dunia ini jahat dan tidak akan selalu menang dalam semua pertarungan. Dia sudah memiliki persiapan mental. Setelah meninggalkan taman hiburan, Qin Lang duduk di kursi sebelah pengemudi. Dia melihat lebih dari belasan pesan dan panggilan tak terjawab, semua itu adalah salam peduli tentang serangan terhadap Qin Lang. 1 jam kemudian, mobil telah memasuki kota Yanjing. Kemanakah kita kembali sekarang? Ke kediaman Zhong atau ke hotel? Istirahat 1 malam di Hotel Empire saja. Qin Lang merasa sedikit lelah pada malam ini dan tidak ingin berjalan kaki lagi. Hotel Empire berada di sekitarnya. Baiklah, Tuan Qin, aku akan mengatur kamar yang paling terbagus untuk Anda. Istirahatlah dengan baik, jangan tergesa-gesa, kami akan menyelamatkan Zhong Yu. Setelah Zhong Xuesan menelepon, dia baru berkata demikian kepada Qin Lang. Zhong Xuesan selalu memanggil Qin Lang sebagai Tuan. Dia selalu sangat menghormatinya. Sebenarnya, mereka berdua adalah rekan seperjuangan, tetapi Zhong Xuesan masih begitu sopan padanya di salah satu hotel yang paling termewah di Yanjing, Hotel Empire. Qin Lang naik lift menuju lobi. Di sini sangat megah dan mewah. Lampu kristal yang besar bagaikan bintang yang bersinar dan marmer yang seperti batu giok juga menonjolkan kemuliaan dan keanggunan di hotel ini, apalagi Qin Lang juga baru saja menyadari bahwa hampir semua mobil mewah yang seharga puluhan juta yuan diparkirkan di tempat parkir bawah tanah dan yang paling terburuk juga sekitar jutaan yuan, apalagi di sini juga merupakan tempat yang tidak bisa dinikmati oleh orang kaya biasa, karena tempat ini tidak hanya harus kaya saja, tetapi juga harus memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, orang yang bisa datang ke sini pada dasarnya kaya dan berkuasa, namun, karena hubungan khusus antara hotel ini dengan keluarga Zhong, Qin Lang tidak pergi ke meja resepsionis untuk melakukan pendaftaran dan mengambil kartu kunci, melainkan dia langsung pergi ke kamar suite presidensial di lantai 17. Setelah memasuki kamar suite presidensial, Qin Lang berjalan ke samping jendela, lalu dia membuka jendela dan melihat pemandangan malam. Kemudian, Qin Lang segera turun ke bawah untuk membeli sedikit barang. Namun, ketika Qin Lang kembali ke hotel lagi, dia merasa bahwa ada yang tidak beres karena pintu kamarnya sudah pasti terkunci ketika dia keluar dan kartu kuncinya juga telah dibawa pergi olehnya. Tetapi, sekarang malah muncul sebuah suara di dalam kamarnya sendiri. Apalagi itu adalah suara seorang wanita yang sedang menangis. Sutradara Ma, jangan begini, aku mohon padamu, Sutradara Ma. Ketika mendengar suara ini, Qin Lang sedikit mengernyit, bagaimana bisa ada orang lain di dalam kamarnya. Kemudian, Qin Lang membuka pintu dan melihat seorang pria parubaya, tetapi pria itu telah melepaskan bajunya saat ini dan memperlihatkan perut buncitnya. Di bawah kepalanya yang botak adalah wajah yang mengenakan kacamata sambil tertawa mesum, sedangkan seorang wanita yang cantik di depannya, memiliki sosok tubuh yang tinggi. Selain dadanya yang besar dan pantatnya yang montok, wajahnya terlihat sangat cantik. Qin Lang sedikit menggerakkan wajahnya. Kebetulan sekali, bukannya wanita. Itu adalah Yun Qingqing, bintang wanita dari konser itu. Yun Qingqing jelas terlihat sedikit kebingungan dan panik. Pipinya yang cantik menjadi merah dan kedua matanya yang jernih menjadi berkaca-kaca. Jaket putih di tubuhnya sudah ditarik sampai robek, yang memperlihatkan kulitnya yang putih. Namun, ini membuat pria parubaya yang bernama Sutradara Ma itu menjadi lebih kejam dan cahaya hijau di dalam matanya menjadi lebih tebal. Berpura-pura. Berpura-puralah di depanku. Sudah sampai di titik ini. Apakah kamu masih berpura-pura polos di depanku? Kamu juga sudah lama bergaul di kalangan hiburan, apakah kamu masih tidak mengerti dengan aturan tak terucapkan? Jika kamu tidak melayaniku sampai puas malam ini, apakah kamu masih ingin memenangkan
Posisi tokoh utama wanita di drama serial televisi ini sungguh konyol sekali. Dengan cibiran di wajahnya, sutradara Ma meraih lengan wanita itu dan mencoba untuk mencium wanita itu. Sutradara Ma, lepaskanlah aku pergi. Bisakah aku tidak menginginkan posisi tokoh utama wanita di drama serial televisi itu? Yun Qingqing menangis sambil menghindari wajah sutradara Ma yang menjijikkan itu. Meskipun sutradara Ma terlihat gemuk, tetapi kekuatan di tangannya sangat besar. Kedua tangannya seperti tang baja yang membuat Yun Qingqing tidak bisa menyingkirkan dirinya dan juga merasa sangat sakit. Selain itu, Yun Qingqing telah diberi obat oleh sutradara Ma dan saat ini, dia merasa pusing, seluruh tubuhnya menjadi panas dan kekuatan untuk berjuang menjadi semakin kecil. Aku sudah berada di kalangan ini selama puluhan tahun, berapa banyak bintang yang pernah kutiduri. Aku sudah melihat banyak bintang sepertimu. Pada awalnya, mereka mulai menolaknya, tetapi setelah dibuat sampai nyaman, tidak ada bedanya dengan wanita jalang. Sutradara Ma terus menyeringai. Dia meraih Yun Qingqing dan kemudian langsung menekan Yun Qingqing ke atas sofa dengan kuat. Aku beritahu kamu, jika kamu tidak menemaniku untuk tidur malam ini, jangan berharap kamu bisa bergaul di kalangan hiburan lagi mulai sekarang. Aku bisa memblokirmu dengan satu kalimat, kata sutradara Ma sambil melepaskan celananya, yang hanya menyisakan celana dalamnya dan kemudian dia mendekati Yun Qingqing secara paksa. Ketika menghadapi ancaman dari sutradara Ma, kesan tekad melintas di mata Yun Qingqing, kemudian dia menutupi dadanya dan bersembunyi di sudut sofa dengan gemetar, tetapi mulutnya masih berkata, "Sutradara Ma, aku mohon padamu untuk melepaskanku pergi. Tidak masalah jika aku tidak bisa bergaul di kalangan ini ke depannya. Aku hanya ingin mohon padamu untuk melepaskanku pergi. Aku bilang padamu, aku memintamu untuk menemaniku malam ini, karena aku menghargaimu. Tahukah kamu berapa banyak orang yang mengantre di luar sana?" Saat ini, sutradara Ma akhirnya telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan sepertinya ada orang yang masuk di belakangnya. Awalnya, dapat dikatakan bahwa Ma Liang si sutradara besar ini sering melakukan aturan yang tak terucapkan pada tokoh utama wanita, apalagi dia juga memang telah merugikan banyak wanita selama bertahun-tahun ini, tetapi kali ini, dia tidak menyangka bahwa dirinya sendiri bertemu dengan seorang gadis yang memiliki ketekadan yang kuat seperti Yun Qingqing. Setelah beberapa kali mengisyaratkannya, Yun Qingqing malah menolaknya dengan tegas. Ma Liang menjadi semakin tidak menyerah pada gadis yang menolaknya seperti ini. Pada akhirnya, dia mencari alasan untuk mendiskusikan naskah drama dan mengajak Yun Qingqing keluar untuk makan. Kemudian dia meletakkan obat di minuman Yun Qingqing dan menyeret Yun Qingqing masuk ke dalam kamar ini. Namun, hal semacam ini masih terbilang memalukan, sehingga setelah Ma Liang melihat bahwa ada orang yang masuk, dia masih merasa sedikit bersalah. Mungkinkah wanita ini memanfaatkan kecerobohannya sendiri untuk melapor pada polisi? Tetapi ketika dia berbalik dan melihat bahwa orang itu adalah anak muda yang berusia 20-an tahun, Ma Liang merasa lebih lega lagi. Kemudian dia menatap Qin Lang dengan kejam dan mengutuknya. Bab 565. Menolong Yun Qingqing. Apakah kamu sudah gila? Siapa yang mengizinkanmu untuk masuk? Apakah kamu langsung masuk ke dalam kamar ini begitu saja? Apakah kamu adalah Gojek atau Satpam? Aku tidak menginginkan apapun. Sutradara Ma itu sangat sombong, namun, Qin Lang malah menunjukkan ekspresi yang sedikit konyol. Dia tidak menyangka bahwa dirinya sendiri telah bertemu dengan hal semacam ini ketika baru saja kembali, apalagi dia semakin tidak menyangka bahwa sutradara di depannya berbicara dengan dirinya sendiri seperti ini. Awalnya, dia sudah merasa sedikit kesal setelah sibuk seharian untuk mencari Zhong Yu, tetapi tak terduga bahwa dirinya sendiri telah bertemu dengan seorang bajingan. Jelas dia sedang melakukannya terhadap Yun Qingqing secara paksa. Qin Lang juga tidak banyak bicara, melainkan dia duduk di satu sofa lainnya, sambil menatap sutradara Ma di atas ranjang itu. Jelas bahwa Qin Lang tidak ingin pergi. "Yo, bajingan kecil,
kamu juga cukup berani, keluar dari sini segera, aku masih bisa bertoleransi bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, meskipun kamu adalah seorang anak muda, aku juga akan meminta orang untuk menghancurkan kedua matamu. Kata Ma Liang sambil mengancam Qin Lang. Sebagai seorang sutradara, reputasinya juga cukup terkenal. Dia masih punya sedikit koneksi di dalam kalangannya dan memang punya kemampuan ini, bahkan di Yanjing, dia dianggap sebagai sosok tokoh besar yang terkenal ketika melihat Qin Lang di depannya. Ma Liang sama sekali tidak peduli padanya, menurutnya, Qin Lang hanyalah anak muda yang bisa ditakuti sampai pergi dengan beberapa kata, tetapi sayangnya bahwa dia bertemu dengan Qin Lang yang memiliki rasa keadilan yang kuat. Qin Lang telah mengenal Yun Qingqing ini di pagi hari tadinya, sedangkan Yun Qingqing ini mungkin saja juga telah mengenalinya, hanya saja dia takut pada sutradara Ma dan tidak berani untuk berbicara. Masalah ini terjadi di kamarnya sendiri sekarang, kalau begitu pria gemuk itu sudah tidak beruntung. Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu ingin cari mati, pria tampan, atau tidak kamu pergi? Dulu, Yun Qingqing masih sedang gemetar. Dia berharap ada orang yang akan menyelamatkannya keluar, tetapi dia juga tidak rela untuk menyakiti anak muda yang pernah melihat konsernya, apalagi, dia memiliki kesan yang dalam terhadap Qin Lang, yang jelasnya bukan tipe jenis pria yang bisa dilupakan olehnya. Yun Qingqing tidak berani untuk melibatkan anak muda di depannya. Sebenarnya, ponsel Yun Qingqing selalu berada di sisi tangan Yun Qingqing, tetapi Yun Qingqing malah tidak berani untuk melapor polisi, karena dia tahu dengan latar belakang dan kekuatan Ma Liang, setidaknya banyak hal yang bisa diselesaikan oleh Ma Liang di Yanjing, sehingga Yun Qingqing membujuk anak muda itu untuk pergi, karena jika tidak bisa mengatasinya, maka mungkin saja anak muda ini akan terbunuh. Ada sekelompok gangster di bawah tangan Ma Liang. Suatu saat, ada seseorang di dalam tim kru tidak patuh dan menentang Ma Liang beberapa kata, tetapi akibatnya bahwa mayatnya ditemukan di dalam mobil van di keesokan harinya. Setelah polisi datang, mereka juga hanya melewatinya saja. Pada akhirnya, pihak kepolisian juga tidak memberikan penjelasan apapun tentang si pembunuh itu, bahkan jika Yun Qingqing merasa bahwa Qin Lang bukanlah orang biasa, tetapi dia tidak berpikir bahwa latar belakang Qin Lang akan jauh lebih hebat daripada sutradara ini, bahkan jika anak muda di depannya ikut terlibat ke dalam, mungkin saja Ma Liang akan membunuh anak muda ini dengan marah, tetapi Qin Lang sepertinya tidak mendengar kata-kata Ma Liang dan masih menatap Ma Liang dengan tenang. Hei, kamu benar-benar tidak punya mata, kamu juga tidak pergi keluar untuk mencari tahu tentangku, beraninya kamu memprovokasiku bukan? Setelah Ma Liang melihat Qin Lang yang demikian, dia juga benar-benar sudah marah. Ma Liang melepaskan Yun Qingqing, kemudian dia langsung berdiri dan mengambil sebotol anggur merah di atas meja. Dia berjalan ke depan Qin Lang sambil menyeringai. Dia menatap Qin Lang dengan sikap yang merendahkan, lalu dia mengangkat botol anggur di tangannya dan kesan kejam melintas di matanya. Apakah kamu masih ingin mengurus urusanku di sini? Setelah mengatakan ini, Ma Liang membanting botol anggur di tangannya ke arah Qin Lang dengan keras, tetapi berikutnya, Qin Lang akhirnya telah bergerak dan kecepatannya tidak bisa dilihat oleh Ma Liang dan Yun Qingqing dengan jelas. Kemudian dia mencekik leher Ma Liang dan mengangkat pria gemuk yang seberat seratusan kilogram dengan satu tangannya di hadapan ekspresi wajah Yun Qingqing yang tercengang. Lepaskan aku, kamu, tahukah kamu siapakah aku? Tamatlah sudah kamu, aku beritahu kamu, tidak peduli siapakah kamu, tamatlah sudah kamu. Setelah leher Ma Liang dicekik oleh Qin Lang sampai terangkat ke atas, wajahnya berubah warna. Tetapi Ma Liang tidak memohon pada Qin Lang, melainkan dia masih mengancam Qin Lang, karena dia yakin bahwa Qin Lang tidak akan berani melukai dirinya sendiri. Jika tidak, Qin Lang sudah tidak bisa bergaul di Yanjing ke depannya. Bagaimanapun, kekuasaannya di Yanjing jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anak muda ini, namun Qin Lang malah tidak berbicara.
melainkan dia perlahan berjalan, mendekati jendela sambil mengangkat Maliang, seolah-olah dia berencana untuk melemparkan Maliang ke bawah, tetapi Maliang masih tidak takut dan malah berkata sambil menyeringai. Apakah kamu ingin menakut-nakutiku? Jika kamu berani, bunuhlah aku, atau tidak tamatlah sudah kamu hari ini. Maliang jelas tidak khawatir bahwa anak muda ini benar-benar akan membunuh dirinya sendiri. Lagi pula, tidak semua orang yang memiliki latar belakang, apalagi masyarakat saat ini adalah masyarakat di bawah aturan hukum dan tidak ada orang yang berani main-main. Oleh karena itu, dia merasa bahwa anak muda di depannya hanya menakut-nakuti dirinya sendiri dan tidak berani untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengerti kepribadian Qin Lang. Karena Qin Lang sangat membenci orang yang memiliki sifat yang demikian, Qin Lang tidak berbicara, melainkan dia benar-benar mengangkat Maliang keluar jendela. Ayolah, lemparlah aku ke bawah jika kamu berani, idiot. Hingga sekarang, Maliang bahkan tidak merasa bahwa anak muda di depannya akan membunuhnya. Alasan yang pertama adalah meskipun anak muda di depannya ini terlihat sedikit aneh, tetapi dia hanyalah anak kecil. Dia tidak berani membunuh dirinya sendiri dan juga tidak memiliki keberanian ini. Kedua adalah Maliang masih memiliki latar belakang. Meskipun dia tidak tahu siapakah anak ini, tetapi pastinya anak ini tidak akan membunuhnya demi seorang wanita. Oleh karena itu, mata Maliang penuh dengan kesan mengejek dan menghina. Bahkan Yun Qingqing juga merasa bahwa Qin Lang mungkin saja hanya ingin menakut-nakuti Qin Lang dan tidak mungkin akan melemparkan Maliang ke bawah. Tetapi berikutnya, Maliang menjadi sedikit panik karena dia menemukan bahwa anak muda di depannya terlihat sangat tenang dan sangat dingin. Dinginnya itu seperti seekor ular atau ular berbisa yang bersikap dingin saat menghadapi mangsanya. Saat ini, Maliang benar-benar merasa sedikit panik. Lepaskan aku, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Maliang tiba-tiba menjadi takut. Dia benar-benar takut bahwa anak muda ini akan melepaskan tangannya dan menjatuhkan dirinya sendiri ke bawah. Aku beritahu kamu, jika kamu telah membunuhku, mayatku akan muncul di bawah dan polisi pasti akan datang mencarimu. Kamu pasti akan masuk ke dalam penjara, mengerti? Maliang mengancam Qin Lang lagi. Qin Lang akhirnya berbicara. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Qin Lang sejak masuk ke dalam kamar. Berisik. Segera, Qin Lang benar-benar melepaskannya, tetapi Maliang bukan jatuh ke bawah, melainkan Qin Lang langsung melemparkan Maliang ke atas. Qin Lang bukan ingin melemparkan Maliang ke bawah, tetapi dia ingin melempar Maliang keluar dari jendela. Menurut kekuatan Qin Lang yang sekarang, tidak ada bedanya dengan orang biasa yang melemparkan sebuah batu, ataupun lebih santai daripada orang biasa yang melemparkan batu. Maliang bahkan belum sempat untuk berteriak dan seluruh tubuhnya langsung terbang keluar. Yun Qingqing tercengang oleh pemandangan ini dan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anak muda di depannya benar-benar berani untuk membunuh orang. Pria yang melipat pesawat kertas dan membawa sedikit rasa malu untuk naik ke atas panggung konser ini telah membunuh orang.